07,7, selamat bergabung. Dan juga saya tidak lupa menyapa Sobat Prestasi yang ada di luar kota dan juga di luar negeri yang sedang mendengarkan acara kami dan juga yang sedang menyaksikan kami melalui Babel TV. Selamat bergabung dan alamatnya di www.mediaministry.us. Yang ingin mengakses juga silakan saja. Dan Sobat Prestasi yang dikasihi Tuhan, sore hari ini juga secara live kita akan mendengarkan pengajaran dan kesaksian bersama Ibu Sri Mulyani yang sudah berada di samping saya. Shalom Ibu. Shalom, sampai ketemu di pengajaran dan kesaksian. Sebelum kita mulai, Sobat Prestasi, saya ajak berdoa. Ya, dipersilakan Ibu. Mari kita berdoa. Aba ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau saat ini memberikan kepada kami kesempatan untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu, supaya kami semuanya Tuhan diselamatkan. Dan saat ini apa yang menjadi pesan secara khusus untuk hari ini, untuk para pendengar dan juga kami yang ada di studio, dimanapun mereka berada Tuhan. Kami percaya Roh Kudus Tuhan, Engkau yang menjawab setiap pergumulan anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Mari saat ini ambil alih pelayanan ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Engkau Tuhan yang sudah menaruh firman-Mu, kebenaran-Mu ada di dalam mulut bibir kami dan juga dalam hati kami. Terutama Tuhan, akal yang mengandung hikmat, yang menuntun kami, yang membimbing kami, terutama yang memberikan kebenaran firman itu kepada setiap kami. Karena sumber kehidupan adalah Tuhan Elohim sendiri, Tuhan Allah Bapa sendiri. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami semuanya siap mendengarkan apa yang menjadi rencana dan kehendak-Mu untuk kami semua. Terpuji nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Ya, salam Sobat Prestasi yang dikenan Tuhan. Kami percaya sekarang kita ketemu lagi dengan pengajaran dan kesaksian. Walaupun acara ini 2 minggu sekali biasanya, tapi karena waktu dan juga karena ada acara Natal, maka kami ajukan di minggu ketiga, 2 dan 3. Baik Sobat Prestasi, ada pesan Tuhan secara khusus, yaitu kita semua supaya selamat dari murka Tuhan. Itu pesan Tuhan yang secara khusus dan di dalam roh yang Tuhan taruh saat ini, supaya kita selamat dari murka Tuhan. Bagaimana kita bisa selamat dari murka Tuhan, Bu? Kalau hidup saya belum taat atau belum benar di hadapan Tuhan. Pesan Tuhan saat ini secara khusus yang disampaikan, hauskanlah keselamatan. Itu yang pertama pesan Tuhan, yang tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 12 ayat yang ke-6. Ini yang pertama, apa yang harus kita lakukan atau apa yang harus kita kerjakan untuk kita menerima keselamatan yang ada di bumi dulu. Selamat dari murka Tuhan dulu. Karena kita lihat bahwa ke depan banyak terjadi gempa bumi, tanah goncang ataupun yang lainnya, dan semuanya itu memacu kita, memicu kita untuk kita harus lebih sungguh-sungguh di dalam mengiring Tuhan. Bukan hanya sekedar kita orang Kristen yang hanya ke gereja, pulang gereja sudah. Tetapi kita harus tidak lagi suam-suam kuku, tapi kita harus benar-benar menjadi pelaku-pelaku firman. Karena itu pesan Tuhan. Kita buka di dalam kitab Mazmur pasal 12 ayat yang ke-6. Ya, Mazmur pasal yang ke-12 ayat yang ke-6. Mazmur pasal 12 ayat 6, begini firman Tuhan, doa minta tolong terhadap orang yang curang. Oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit firman Tuhan, aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Terutama ayat yang B yang mengatakan demikian. Ya, dikatakan, sekarang juga Tuhan bangkit firman Tuhan. Karena memang Tuhan tidak menghendaki kita itu satu pun binasa, Sobat Prestasi. Itulah hati Tuhan. Itu sebabnya sekarang Tuhan berpesan, pakailah ini sebagai doa. Tuhan, aku menghauskan keselamatan itu. Apa yang sekarang Sobat Prestasi yang alami saat ini? Mungkin engkau saat ini kekurangan, ada masalah utang, ataupun masalah keuangan, ataupun masalah yang lain. Katakan kepada Tuhan, Tuhan itu bukan Tuhan yang tuli. Kalau kita katakan, aku, Tuhan, katakan, memberi
keselamatan kepada orang yang menghauskan. Tuhan, aku haus keselamatan itu Tuhan. Baik secara roh, secara materi, secara apa, hubungan suami istri, katakan kepada Tuhan. Maka Tuhan yang bertindak ganti kita, sobat prestasi. Ini pesan Tuhan, dan ini harus segera lakukan. Pertama, pesan Tuhan, hauskan keselamatan. Yang kedua, kata Tuhan, yaitu hauskan air jernih itu. Kita diselamatkan otomatis harus melalui fase-fase seperti ini, sobat prestasi. Air jernih yang Tuhan katakan ada di dalam Yesaya pasal 36 ayat yang ke-25. Tujuannya supaya kita menjadi pelaku firman. Yesaya 36 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-27. Ya, silakan baca. Yesaya pasal 36 ayat 25 hingga 27, begini firman Tuhan. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Iya, Tuhan menghendaki ketaatan ini supaya kita selamat dari murka Tuhan. Sobat prestasi, tadi Tuhan mau mencurahkan air yang jernih, tapi harus kita menghauskan. Yesaya 44 ayat 3. Yesaya 44 ayat yang ketiga. Ya. Yesaya pasal 44 ayat 3, begini firman Tuhan. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Ya, haus ya sobat prestasi. Kembali lagi di Yesaya 36. Tujuan apa kita harus menghauskan rohnya Tuhan, supaya roh itu adalah air yang jernih yang Tuhan maksudkan, supaya kita disucikan, dikuduskan, sehingga kita bisa taat kepada firman Tuhan. Kata di ayat yang ke-27 tadi, roh Tuhan akan Tuhan berikan diam di dalam batin kita, supaya kita hidup menurut segala ketetapan Tuhan, supaya kita menjadi taat. Itu yang Tuhan maksudkan, supaya kita dibersihkan dari kenajisan, dari segala berhala. Berhala itu apa? Berhala itu bisa dosa, ya. Menyembah berhala itu sama dengan orang yang menuruti hawa nafsu daging, keinginan daging, menuruti kehendak daging, itu sama dengan menyembah berhala. Artinya, yang di seminggu lalu ataupun berapa minggu lalu, pengertian tentang berhala atau yang disebut menyembah berhala itu sama dengan orang yang memuliakan diri sendiri. Ini arti daripada penyembahan berhala. Karena pada saat itu Lucifer tidak lagi dia memuliakan Tuhan, tetapi Lucifer mulai dirinya sendiri mengaku-ngaku diri Allah, diri sendiri diagungkan, diri sendiri dinomorsatukan. Itulah penyebabnya manusia tidak lagi susah untuk mengakui keberadaan Allah. Ketika ada masalah, manusia hanya bisa menangis dan mengasihi diri sendiri. Manusia tidak bisa mampu untuk mengakui eksistensi Tuhan. Saya ingatkan sobat prestasi, kalau engkau ada masalah, apapun jelek buruknya situasi, katakan kepada Tuhan, akui eksistensi Tuhan, akui keberadaan Tuhan. Maka Tuhan katakan, aku akan meluruskan jalanmu. Ketika kita mengakui kemahakuasaan Tuhan, Tuhan mengaruniakan kekuasaannya untuk kita menang. Ini sobat prestasi. Untuk kita bisa melawan di hari-hari yang akan datang, bukan kita malah menghadapi sesuatu yang baik, tetapi yang akan kita hadapi adalah sesuatu yang semakin hari semakin buruk. Bagaimana untuk menangkis? Bagaimana pekerjaan imanmu bisa tahan menghadapi tantangan? Sobat prestasi, kita perlu air jernih itu menyucikan kita, supaya kita dikuduskan dari keegoisan kita, dari mementingkan diri sendiri, dari semua yang disebut berhala-berhala dalam dirimu, dibersihkan oleh air yang jernih ini, sehingga ketika engkau menghadapi tantangan, dari dalam hatimu akan keluar firman yang disebut pedang roh. Karena di situ Tuhan katakan bahwa pedang roh itu akan membunuh atau memadamkan panah api si jahat. Sobat prestasi, Tuhan katakan, barang siapa haus, ia akan kuberikan air, sehingga dia tidak akan haus lagi.
Artinya apa? Air itu berbicara firman, sobat prestasi. Air jernih yang Tuhan katakan adalah firman yang akan menyucikan hati kita, batin kita, yang mengaku-ngaku diri, merasa diri benar, karena di situ aku adalah Allah. Itulah berhala di dalam dirimu. Sehingga kau merasa diri benar dan orang lain itu salah. Itu yang menyebabkan engkau semakin terpuruk dan tertindas. Maukah kita keluar dari berhala-berhala kekejian dalam diri kita, yaitu yang menganggap diri benar. Ya, kita merasa lebih baik daripada orang lain. Kita harus dinomorsatukan, kalau nggak dihormati, tersinggung, marah, akhirnya terjadi percekcokan. Maukah kita saling merendahkan diri, sobat prestasi? Biarkan air jernih itu menyucikan setiap kita. Air jernih itu harus menyucikan setiap, hauskan setiap hari, sobat prestasi. Hauskan itu air jernih itu. Karena Tuhan mau kita hidup menjadi pelaku-pelaku firman. Kata Tuhan, kalau kita tidak dibersihkan hati kita, roh kita dengan firman, maka di dalam hati kita tidak akan keluar firman Tuhan. Tetapi yang keluar adalah perkataan-perkataan yang tertulis dalam Markus 7. Coba kita lihat. Ya, ini sumber daripada hati manusia itu apa saja. Markus 7 ayat 21 sampai 23. Ya. Markus pasal 7 ayat 21 hingga 23, begini firman Tuhan. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perjinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Ayat 23, semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Ya, jadi itu dari dalam hati itu isinya najis. Dari dalam hati orang apa? Jahat. Dari dalam hati orang muncul apa? Percabulan, pencurian, dan seterusnya. Itulah yang perlu dibersihkan oleh air yang jernih, supaya kita disebut orang yang percaya. Kata Tuhan mengatakan, bertobatlah dan percayalah. Baru itu terjadi. Dari dalam hati mengalir aliran-aliran air hidup. Dari hati keluar firman. Itu maksudnya. Disitulah kita bisa menangkis setiap panah-panah api si jahat dengan hati yang penuh keberanian. Tuhan minta kita diakuikan dari dalam hati. Ya, dari dalam hati orang percaya, mulut mengaku, diselamatkan. Inilah keselamatan timbul ketika kita menghauskan kebenaran. Kata Matius 5 ayat 6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Disitulah kita akan diberikan kebenaran, dipenuhi kebenaran, baik di dalam hati kita, baik dalam jiwa kita, yaitu pikiran. Itu sebabnya Tuhan mengendaki di seminggu yang lalu mengatakan bahwa roh dan pikiran kita harus diperbarui dari hari lepas hari supaya kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Hauskan, barang siapa haus, baiklah datang. Tadi Tuhan pesan, waktu saya duduk di situ sebelum kita live, Tuhan mengatakan seperti, barang siapa haus. Coba kita lihat di dalam Wahyu. Wahyu pasal 21. Ayat yang ke-6. Dan Wahyu 22 ayat 13. Ini pesan Tuhan. Silakan baca. Wahyu pasal 21 ayat 6, begini firman Tuhan. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Amin. Ya. Wahyu pasal 22 ayat 13. Bukan 13, sorry 16. Wahyu pasal 22 ayat 16. Oh sorry, ayat 17, ya. 17 deh. Oke. Wahyu pasal 22 ayat 17, begini firman Tuhan. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah.
Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Pakai ini sebagai doa. Ya Tuhan, aku haus air kehidupan. Memenuhi seluruh hatiku. Penuhi hatiku dan jiwaku dengan air kehidupan itu. Seperti perempuan yang minta air kepada Tuhan Yesus. Perempuan Samaria itu mengambil, supaya aku nggak lagi ngambil air dari sini. Dia menerjemahkan secara lahiriah, tetapi Tuhan memberikan arti daripada air kehidupan itu adalah Tuhan pribadi Yesus Kristus sendiri. Izinkan dia, firman menjadi manusia, diam dalam seluruh kehidupan kita. Bukan hanya sekedar hati sobat, ternyata harus di dalam segenap jiwa kita. Karena dia adalah kepala. Dia memenuhi seluruh kehidupan kita, harus. Karena Tuhan katakan, Efesus pasal 1, ayat yang ke-22, 23. Ini pesan Tuhan. Karena dia harus berfungsi sebagai kepala kalau kita ingin selamat dan menjadi orang yang taat kepada firman Tuhan. Efesus pasal yang pertama ayat 22, 23. Ya. Oke. Efesus 1 ayat 22 dan 23. Efesus pasal 1 ayat 22 hingga 23, begini firman Tuhan. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Ayat 23, jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Kita harus dipenuhi. Dikatakan di sini, kalau Tuhan sudah menjadi kepala, itu janjinya, itu ayat yang ke-22 loh sobat prestasi. Apa yang menjadi masalahmu sekarang? Tuhan berjanji yang ayat 22-nya mengatakan, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Artinya apa? Semua persoalanmu, semua masalahmu yang bersarang dalam pikiranmu, yang menguasai pikiranmu, Tuhan letakkan di bawah kaki Kristus, dan izinkan Tuhan Yesus itu yang mengepalai kita. Supaya apa? Dia telah diberikan kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Kepala itu artinya dia yang memerintah, dia juga yang berbicara kepada setiap kita, dia juga yang merajai kita, karena Tuhan Yesus adalah raja. Tuhan Yesus adalah kepala. Dan dikatakan syaratnya berikutnya, jemaat yang adalah tubuh Kristus ya telah dipenuhi kepenuhan Kristus, artinya kepenuhan firman yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Ini kesaksian saya sobat prestasi. Ketika saya menghadapi masalah dan tantangan, saya tidak lari ke siapa-siapa, karena Tuhan ajarkan kepada saya, terkutuk orang yang mengandalkan manusia. Tetapi Tuhan katakan kepada kita, kamu harus dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Kristus. Dan itu saya pakai sebagai doa, supaya setiap masalah itu yang saya alami, jawaban masalah demi masalah, itu terjadi dalam diri saya. Apa yang harus dipenuhi, Bu? Roh kita, jiwa kita, hati kita. Maka tadi di dalam Yeskel pasal 36 ayat 26, bahwa roh Tuhan akan diam di dalam batin. Artinya, kebenaran itu kalau ada di dalam batinmu, maka Tuhan akan memberitahu apa yang akan kau lakukan, apa yang harus kamu kerjakan. Itulah yang Tuhan kehendaki. Kita lihat di dalam Mazmur pasal 51 ayat yang ke-8. Mazmur pasal 51 ayat yang ke-8. Ya. Mazmur pasal 51 ayat 8, begini firman Tuhan. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Ini dia. Kalau di dalam hatimu isinya kebencian, gimana Tuhan mau kasih tahu? Kalau ada apa-apa, ada masalah, langsung sudah mulai kalah dengan masalah. Tidak lagi keluar dari hatimu itu firman Tuhan. Karena barang siapa percaya, ini loh, syarat orang percaya itu hatinya itu penuh firman, penuh
kasih, penuh perkataan-perkataan Tuhan. Karena perkataan Tuhan itu adalah hidup kekal. Kita lihat Yohanes pasal yang ke-6. Yohanes pasal yang ke-6. Ya, silakan baca. Ayat 63 dan 68. 63 dan 68. Ya. Yohanes pasal 6 ayat 63 hingga 68, begini firman Tuhan. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Ya. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Amin. Di sini dulu, ya. Apapun yang Tuhan firmankan itu adalah roh. Berarti kalau hatimu dipenuhi dengan roh, hati itu juga dipenuhi dengan firman. Perkataan Tuhan, sobat prestasi, pesan Tuhan. Manusia sudah dipenuhi dengan perkataan-perkataan ular dari sejak zaman Hawa Adam. Pikirannya, hatinya, makanya di situ penuh dengan kebohongan. Yang dikatakan Tuhan, manusia semua adalah pembohong, pendusta. Itu sebabnya kebenaran harus sekarang mengusir semua kebohongan yang ada dalam diri manusia, supaya tidak lagi kita percaya kepada apa yang dikatakan dunia, tidak lagi kita percaya apa yang dikatakan manusia, tapi kita mempercayai apa yang difirmankan Tuhan ini yang seharusnya kita percayai. Itu sebabnya kenapa timbul kebimbangan dalam hatimu, karena di dalam hatimu masih penuh sesuatu, yaitu contoh tadi, yaitu di dalam Markus pasal 7 tadi, penuh dengan percabulan, penuh dengan kejahatan, iri, sakit hati, kebencian, dan seterusnya. Itu yang perlu digarisbawahi, dibersihkan, hauskan air jernih itu masuk. Hauskan air jernih itu supaya Tuhan mencurahkan airnya, rohnya ke dalam hati kita. Supaya dibersihkan semua yang najis tadi, dan juga semua berhala-berhala tadi dalam dirimu. Anakku belum sekolah, besok saya harus bayar ini. Oh nanti tahun depan, dan mikirkan yang lain-lain. Itu penyebab. Loh Bu, kok nggak boleh mikirin? Boleh. Tetapi bukan berarti itu harus dibesar-besarkan. Cukup, boleh. Ya, saya hadapi tantangan ini. Tapi kita harus keluar sebagai pemenang kalau firman itu ada di dalam hati kita. Ayat yang ke-68. Silakan baca. Yohanes 6 ayat 68. Ya. Yohanes pasal 6 ayat 68, begini firman Tuhan. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Amin. Sobat prestasi, ini Roh Kudus memberikan tahu. Ternyata perkataan ular itu lebih dominan di dalam diri darah daging manusia. Yang dikatakan Tuhan manusia daging, terjual di bawah kuasa iblis atau dosa. Sehingga yang dipercayai adalah perkataan-perkataan iblis. Padahal Tuhan katakan, perkataan Tuhan itu hidup yang kekal. Masukkan perkataan Tuhan itu dalam pikiranmu. Tiap hari harus baca firman Tuhan. Terus lakukan pemberesan dalam hati kita. Sucikan dan kuduskan Tuhan seluruh roh, jiwa, tubuh saya, supaya terpelihara sempurna menjelang kedatanganmu yang kedua kalinya. Sobat prestasi, kalau engkau nggak secepatnya mengambil tindakan untuk minta Tuhan Yesus kuduskan, jangan salahkan Tuhan ketika nanti terjadi malapetaka ataupun bencana. Malapetaka dikatakan Tuhan, Yohanes pasal 3 ayat 36. Kita akan lihat, barang siapa yang percaya kepada anak, hidup kekal. Tapi yang tidak taat akan memperoleh apa? Murka. Silakan baca. Yohanes 3 ayat 35. Ya. Yohanes pasal 3 ayat 35. Bapa mengasihi anak 36. Yohanes 3 ayat 36. Ya. Yohanes pasal 3 ayat 36, begini firman Tuhan. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Sekarang Tuhan menantang kehidupan setiap kita. Kita kuat karena perkataan Tuhan. Di seminggu yang lalu sudah saya sampaikan.
engkau bisa bertahan dalam badai percobaan atau tantangan hidupmu ketika firman menguasai pikiran dan hatimu. Jangan izinkan masalah menguasai pikiranmu. Sekali lagi, firmanlah yang harus berkuasa dalam hati kita. Firmanlah yang harus menempati seluruh pikiran kita. Tadi Tuhan Yesus dikatakan tadi, janji Tuhan Yesus tadi, segala sesuatu telah kuletakkan di bawah telapak kakiku, kata Tuhan. Telapak kaki Kristus. Karena kita tubuh Kristus, maka juga ada di bawah telapak kaki kita. Kalau, nah itu sama dengan gitu, Kristus itu mengepalai. Kalau Tuhan Yesus itu menjadi kepala, maka Tuhan katakan, untuk menjadi Tuhan Yesus supaya pikiran saya nggak melenceng-melenceng, Bu, gimana caranya? Dan saya, secara khusus Tuhan memberikan pengajaran pewahyuan bahwa Yesus Kristus itu nama di atas segala nama. Karena di dalam jiwa manusia itu penuh dengan nama-nama tanda kutip. Yang dikatakan di dalam kitab Yesaya pasal salah satunya, Yesaya pasal 11 ayat 11. Ini yang harus diakui Sobat Prestasi. Dan juga yang menyebabkan Sobat Prestasi itu khawatir, takut. Itu ada di dalam Yehezkiel 32. Ayat 18 sampai 32. Boleh dibaca yang Yesaya aja dulu. Pasal 11. Ini Sobat Prestasi yang harus disingkirin dalam pikiran kita. Asur Mesir itu berbicara roh-roh yang menguasai manusia. Coba dibaca ayat 11. Yesaya 11 ayat 11. Oke. Ya. Yesaya pasal 11 ayat 11, begini firman Tuhan. Pada waktu itu Tuhan akan mengangkat pula tangannya untuk menebus sisa-sisa umatnya yang tertinggal di Asyur dan di Mesir, di Patros, di Ethiopia dan di Elam, di Senear, di Hamat dan di pulau-pulau di laut. Iya, ini sebetulnya Tuhan sedang menebus, itu artinya orang yang selama ini dikuasai, itu tertinggal, itu artinya orang ini dosa itu. Kuasa dosa itu yang dimaksudkan adalah yang menguasai manusia, itulah roh-roh ini namanya. Mesir, Patros, Ethiopia, Elam, Sinear, Hamat. Itu roh yang menguasai manusia daging. Dan kelakuannya sama seperti Asur, si perampok. Kalau ingin tahu si Asur ini kelakuannya kayak mana sih, Bu? Coba kita lihat sama nggak dengan karakter manusia daging setiap kita. Cek, recek. Yesaya 10 ayat 12 sampai 15. Itu salah satu contoh, Sobat Prestasi. Tapi kalau saya akan terjemahkan terlalu panjang, Sobat Prestasi bisa nanti telepon ke saya. Tolong dibaca yang Asur contohnya, ya. Yesaya 10 ayat 12 sampai 15. Ini perbuatan Asyur. Sama nggak kira-kira di dalam diri manusia daging? Silakan baca. Yesaya pasal 10 ayat 12 hingga 15, begini firman Tuhan. Tetapi apabila Tuhan telah menyelesaikan segala pekerjaannya di Gunung Sion dan di Yerusalem, maka ia akan menghukum perbuatan ketinggian hati Raja Asyur dan sikapnya yang angkuh sombong. Stop dulu. Ada nggak kira-kira Sobat Prestasi situ? Kelakuannya angkuh sombong. Nggak berasa, Bu? Iya. Makanya angkuh itu salah satu contoh. Ketika ada masalah, manusia nggak cari Tuhan, tapi cari pertolongan manusia lagi. Ketika manusia hadapi masalah, tidak lagi mengakui keberadaan Tuhan lebih besar dari masalah. Tetapi manusia lebih terpuruk kepada keadaan dan situasi. Malas baca firman, malas berdoa, malas ke gereja. Gimana Tuhan mau pulihkan? Itulah salah satu contoh keangkuhan dan tinggi hati tadi. 13. Ini sifat berikutnya. Kalau itu masih menguasai diri Sobat Prestasi, makanya perlu disucikan, perlu dikuduskan oleh air jernih, yaitu firman. 13. Yesaya pasal 10 ayat 13, begini firman Tuhan. Sebab ia telah berkata, dengan kekuatan tanganku aku telah melakukannya, dan dengan kebijaksanaanku, sebab aku berakal budi, aku telah meniadakan batas-batas antara bangsa, dan telah merampok persediaan-persediaan mereka. Dengan perkasa aku telah menurunkan orang-orang yang duduk di atas tahta. Iya, sok kuasa. Terus dikatakan lagi apa? Coba 13 tadi.
dengan kekuatanku. Ini manusia seringkali seperti itu. Ini semua karena kekuatanku, aku bisa sukses. Ini semua karena hasil kekeringatku. Karena aku itu orang bijaksana loh. Seringkali ini menepuk dada, menunjukkan itu kesombongan. Betul, menganggap diri bijaksana. Coba kalau ngomongin, kamu bodoh, pasti kamu tersinggung, pasti kita semua tersinggung. Padahal ia bodoh di hadapan Tuhan loh. Tapi ngaku-ngaku bijaksana. Sobat prestasi, ini yang perlu kita bereskan di hadapan Tuhan. Terus dikatakan lagi, sebab aku berakal budi. Padahal apa sih akal budi itu? Tuhan katakan di orang yang manusia itu pada umumnya itu tidak berakal budi, sobat prestasi. Mau tersinggung silahkan, baca saja ayat firman-Nya, Mazmur 14, Mazmur 53, Roma pasal 3 ayat 11. Roma pasal 3 mulai ayat 9 sampai ayat yang ke-18. Itulah orang yang tidak berakal budi. Bahkan juga 2 Petrus pasal 2, 10 sampai 12. Itu ciri-ciri orang tidak berakal budi, tapi ngaku-ngaku berakal budi. Padahal kalau kita itu berakal budi, kita akan mengerti kehendak Tuhan. Kalau kita berakal budi, kita akan peka suara Tuhan. Kata Ulangan 29 ayat 4. Silakan baca. Ulangan pasal 29 ayat 4. Ya, ayat 4. Oke. Ulangan pasal 29 ayat 4, begini firman Tuhan, tetapi sampai sekarang ini Tuhan tidak memberi kamu akal budi untuk mengerti, atau mata untuk melihat, atau telinga untuk mendengar. Iya. Mata kita lihat kemuliaan Tuhan belum? Ada yang sudah, ada yang belum. Sobat prestasi, pertajam mata rohani kita. Pertajam pendengaran kita. Izinkan Tuhan membersihkan seluruh kehidupan kita. Supaya kita tadi, Mazmur 51 ayat 8 tadi, belum dibaca ya? Belum. Ya, Mazmur 51. Coba kita lihat ayat 8. Mazmur 51 ayat 8. Iya. Mazmur pasal 51 ayat 8, begini firman Tuhan, sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Amin. Amin. Ini kalau ada kebenaran dalam batin, jadi perlu nggak firman itu tertancap dalam hati kita? Itu tadi, Tuhan akan menaruh rohnya di dalam batin kita. Dan Tuhan akan membuang semua hati yang keras dari dalam hati kita. Supaya kita menjadi taat, supaya kita tidak kena murka, kata Yohanes 3 tadi. Kalau orang itu tidak taat kepada firman Tuhan, itulah yang Tuhan katakan murka Allah tetap di atas kepala orang itu. Ini yang Tuhan gak mau seperti itu, sobat prestasi. Itu sebabnya Tuhan pesan hari ini, sekarang ini, hauskan kebenaran. Hauskan rohnya yang kudus, hauskan air jernih itu. Kenapa, sobat prestasi? Karena di dalam hati manusia sudah menyimpan racun ular yang disebut hukum dosa, atau perkataan ular itu sudah bersarang di dalam pikiran dan hati manusia, sehingga membuat manusia susah untuk mempercayai firman Tuhan, sehingga tidak terjadi mujizat. Selalu saya tekankan kepada siapapun, saya katakan, pengudusan atau pertobatan lakukan sungguh-sungguh. Hati yang harus kita menjerit sama Tuhan. Tuhan, aku mau taat, aku nggak mampu, aku haus kebenaran, aku haus air jernih itu Tuhan, untuk membersihkan hati saya yang najis, hati saya yang penuh dengan percabulan, hati saya yang penuh terluka Tuhan, kecewa Tuhan, kebencian Tuhan dalam hati saya. Jerit sama Tuhan, hauskan itu air jernih, supaya air jernih boleh mendapat tempat dalam pikiran dan hati kita. Kalau sobat prestasi tahu yang sesungguhnya difirmankan Tuhan di dalam Yohanes pasal 8 itu ayat 37 sampai 44.
itu bukti bahwa firman Tuhan itu tidak perlu tempat. Sobat Prestasi, ini pesan secara khusus. Kalau sobat prestasi ke gereja, jangan hanya cuma ke gereja dengar khotbah atau bahkan ngantuk. Catat itu firman Tuhan. Dan itu tolong dicatat dan di rumah kita tulis itu ayat firman isinya. Dan apa kalau itu teguran, tolong itu diakui sobat prestasi. Tolong itu diakui. Itu semua ke aku Tuhan. Firman itu seringkali aku lupa. Keluar dari gereja sudah lupa. Kebanyakan seperti itu sobat prestasi. Maka perlu itu namanya gimana kita mau diselamatkan. Dan ini saya melihat di mayoritas anak-anak Tuhan katanya ke gereja. Bahkan kalau ada pendeta yang khotbah, seringkali kadang ada yang keluar, ada yang nggak mau mendengarkan, kadang lihat tab ataupun yang lainnya. Yang difokuskan pikiran tidak kepada firman Tuhan, tapi itu bukti keangkuhan. Itulah kelakuan dari Asyur. Itu salah satunya. Dan semua raja-raja tadi disebut Mesir, Patros, Elam, Ethiopia. Itulah menunjukkan karakter-karakter manusia yang harus kita buang itu dalam diri kita masing-masing. Supaya Tuhan Yesus yang menjadi kepala, pikiran Kristus itu ada di dalam pikiran kita. Sobat prestasi, maukah kita bangkit? Jangan kita mau terpuruk, dikongkong oleh sifat-sifat Asyur yang sombong tadi. Ya, karena sifat iblis itu sama, sifat dosa manusia itu sama, maka nggak perlu menghakimi. Tapi kita perlu untuk koreksi diri. Perlu minta Roh Kudus, firman-Nya, supaya Tuhan menunjukkan, ini loh kesalahanmu, supaya engkau jangan yang seperti Tuhan katakan. Aku sudah bernubuat demi nama-Mu Tuhan. Aku sudah mengadakan mujizat demi nama-Mu Tuhan. Bahkan aku mengusir setan Tuhan demi nama-Mu. Tuhan nggak mau itu semuanya. Tapi Tuhan mau kita menjadi pelaku firman. Sobat prestasi, kalau sobat prestasi ingin konseling, silakan hubungi. Karena nanti kalau saya sebutkan semua sifat-sifat itu harus dibuang dari dalam kehidupan kita. Kita harus perlu disucikan oleh Tuhan. Caranya bagaimana? Bisa sobat prestasi hubungi nomor telepon saya. Silakan bacakan. Sobat prestasi yang dikenan Tuhan, yang ingin mendapat rekaman khotbah dari Ibu Sri Mulyani atau juga yang ingin menghubungi Ibu Sri Mulyani secara langsung, dapat mencatat nomor teleponnya di nomor 021 50 111 477 atau 0853 1051 9177. Ya, sobat prestasi, ada pesan Tuhan secara khusus sekarang ini. Ketika engkau hadapi tantangan, rendahkanlah hatimu di hadapan Tuhan. Karena syarat untuk kita menerima mujizat ketika engkau menghadapi tantangan, ini saya ajarkan sobat prestasi ya. Pertama, kita harus merendahkan hati dulu. Artinya kesombongan tadi itu harus kita akui di hadapan Tuhan. Ketidakmampuan kita akui di hadapan Tuhan. Akui keangkuhanmu. Karena manusia sudah didoktrin oleh si iblis dalam pikirannya. Kamu menjadi seperti Allah. Semakin engkau berupaya dengan kekuatanmu tadi, Tuhan ngomong apa? Akan diturunkan ke dunia orang mati yang paling bawah. Seperti Babel. Semakin engkau berupaya menolong dirimu sendiri, engkau akan gagal dan gagal. Pesan Tuhan, pertama engkau harus mengakui kesalahanmu, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Baru kita bisa mampu mengakui eksistensi Tuhan. Sekali lagi, datang kepada Tuhan merendahkan hati. Supaya ketika hati kita disucikan, maka ketika kita memperkatakan firman itu, mengakui eksistensi Tuhan, Tuhan mengaruniakan kekuatannya, kekuasaannya. Coba kita lihat di dalam pesan Tuhan ini. Mazmur 68 ayat 35 dan 36. Mazmur 68 ayat 35-36. Ya, ini rahasianya sobat prestasi. Saya percaya sobat prestasi kita semua pasti menghadapi tantangan. Gimana solusinya, Bu?
Ya, sobat prestasi silakan baca dulu di dalam Mazmur tadi. Ini janji Tuhan, kalau kita hadapi masalah, jangan engkau merenungi nasib ataupun engkau dengan terpuruk dengan persoalanmu. Silakan baca dulu ayat yang ke-35 dan 36. Mazmur pasal 68 ayat 35 hingga 36, begini firman Tuhan. Akuilah kekuasaan Allah, Amin. kemegahannya ada di atas Israel, kekuasaannya di dalam awan-awan. Allah adalah dahsyat dari dalam tempat kudusnya, Allah Israel, dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya, terpujilah Allah. Stop di sini, saya tertarik dengan ini Roh Kudus ngomong. Akuilah kekuasaan Tuhan. Terus ayat 36 apa? Tuhan mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan. Kalau kita mengakui eksistensi Tuhan, ini kekuatan sobat prestasi. Engkau nggak akan mampu kalau engkau tidak mengandalkan kekuatan dan kekuasaan Tuhan. Tapi dengan syarat akui kekuasaan Tuhan, maka dia mengaruniakan kekuasaan plus kekuatan kepada kita. Amin. Kalau engkau membesar-besarkan, waduh nanti ini mulai pikiran mulai memprediksi. Ketika ada tantangan, mulai pikirannya didikte oleh masalah. Ya Pak ya, itu salah. Tuhan ampuni aku. Kalau pikiranku sekarang mulai ada berhala-berhala yaitu masalah. Ampuni aku Tuhan. Inilah pikiran yang terkutuk. Sobat prestasi. Pikiran terkutuk itu tidak perlu mengakui eksistensi Tuhan. Itu dibersihkan dulu, minta ampun dulu di hadapan Tuhan. Setelah itu akui keberadaan Tuhan. Seperti itulah doa dari Nehemia, doa daripada Salomo. Dia merendahkan hati di hadapan Tuhan. Mereka mengakui berbalik dari dosanya, baru dia mengakui nama Tuhan. Boleh sobat prestasi catat satu dan dibaca sekarang, 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 33 dan 34. Ini rahasianya. Salah satu contoh saja saya kasih. Jadi kalau sobat prestasi konseling sama saya akan ajari bagaimana untuk sobat prestasi memiliki iman. Jangan hanya cuma, maaf ya sobat prestasi, minta didoakan. Karena kalau cuma didoakan, nanti kalau sudah dijawab oleh Tuhan, bukan masalah itu. Tapi nanti sobat prestasi membuat sobat prestasi tidak bertumbuh dalam iman. Kalau sobat prestasi berkenan, Bu, saya minta tolong supaya iman saya dewasa, tolong aku dibimbing. Itu saya senang sobat prestasi. Dibimbing untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi, untuk mengenal firman, bagaimana mengoperasionalkan firman, bagaimana supaya firman itu menjadi kenyataan, supaya sobat prestasi tidak yang tadi pikirannya masih tetap dipenuhi dengan masalah, pikirannya hatinya masih penuh dengan kecewa. Itu yang harus dibuang. Baru kita bisa memanifestasikan, memperkatakan firman Tuhan sehingga firman itu menjadi kenyataan. Ya, silakan baca di ayat 33, 34. Ya. 1 Raja-Raja 8 ayat 33 hingga 34, begini firman Tuhan. Apabila umatmu Israel terpukul kalah oleh musuhnya karena mereka berdosa kepadamu, kemudian mereka berbalik kepadamu dan mengakui namamu, dan mereka berdoa dan memohon kepadamu di rumah ini, maka engkau pun kiranya mendengarkan di sorga, maka engkau pun kiranya mendengarkannya di sorga dan mengampuni dosa umatmu Israel dan mengembalikan mereka ke tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka. Amin. Pemulihan. Tadi dikatakan pertama apa? Ketika ada masalah itu adalah terpukul kalah oleh musuh. Iya. Terus apa lagi? Ayat 33 tadi tolong diayangkan dulu. Ayat 33. Di sana katakan terpukul kalah oleh musuh 33. Terus berbalik, kemudian mereka berbalik, itu artinya bertobat sobat prestasi. Ya. Ketika mereka bertobat, berbalik dari dosa-dosanya kepada Tuhan, mengakui dosanya. Kemudian yang kedua adalah mengakui nama Tuhan. Itu sama dengan mengakui kemahakuasaan Tuhan, maka Tuhan luruskan jalannya. Kalau di Amsal, di firman ini, dan mereka berdoa dan memohon kepadamu di rumah ini, ayat 34, maka engkau pun kiranya mendengarkannya di sorga dan mengampuni loh.
mendengar doa dan mengampuni dosa. Apa yang Tuhan katakan? Mengembalikan mereka, artinya pemulihan terjadi. Jadi jangan kita cuma, Tuhan jawab doaku, Tuhan aku minta, aku mohon Tuhan. Jangan. Tapi belajarlah, itulah angkuh, merasa diri benar. Tak datang kepada Tuhan jangan dengan keangkuhan, sobat prestasi. Tapi dengan kerendahan hati. Bapa, singkapkan dosaku. Koreksi diri, kenapa aku dimusuhi sama orang tetanggaku, dimusuhi oleh mertuaku, dimusuhi oleh suamiku, dan sebaliknya. Kitalah yang harus merendahkan diri. Jangan semakin engkau merasa benar, semakin stres. Sobat prestasi yang dikenan Tuhan. Karena sifat angkuh sombong tadi, yang hatinya menempatkan diri sama dengan Allah, menyebabkan engkau terus tidak ada jawaban doa. Terus bergumul terus. Padahal simpel. 1, bertobat. 2, mengakui eksistensi Tuhan. 3, Tuhan mendengar dan menjawab dan memulihkan keadaan kita. Itu yang perlu sobat prestasi ketahui. Ya sobat prestasi, akui kemahakuasaan Tuhan. Maka Tuhan katakan mengaruniakan kekuasaan plus kekuatan. Itu yang saya alami sobat prestasi. Waktu ada masalah, pesawat mau jatuh, apa Tuhan doanya? Karena ada kebenaran dalam batin. Tuhan ngomong, barang siapa berseru kepada nama Tuhan, diselamatkan. Karena telinga saya, karena hati berkenan, kebenaran dalam hati batin. Di seminggu yang lalu, itu salah satu contoh, Tuhan telah menaruh hukumnya dalam hati, dalam batin. Tapi di sini, Tuhan katakan air jernih, hauskan air jernih itu, supaya, Yohanes 7 ayat 37, silakan buka. Itulah yang disebut percaya yang benar, bukan hanya mulutnya, tapi dengan hati orang percaya, mulut mengaku, diselamatkan. Itu yang saya alami. Akhirnya selamat dari malapetaka bahaya. Ya, Yohanes 7 ayat 37 sampai ayat 38. Yohanes pasal 7 ayat 37 hingga 38, begini firman Tuhan. Iya. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Iya. Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Nah ini sobat prestasi. Terus Ayat 38, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya mengalir. akan mengalir aliran-aliran air hidup. Amin. Tuh kan, tadi pesan Tuhan, barang siapa haus, ya Tuhan aku haus kebenaran. Ini yang sebagai doa ketika saya orang awam sobat prestasi. Saya awam gak ngerti Alkitab walaupun orang Kristen. Tapi ini doa yang Tuhan ajarkan kepada saya, Matius 5 itu ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Ya, sobat prestasi. Haus itu bukan hanya mulutnya yang mengatakan saja, tapi hatiku Tuhan haus dipenuhi dengan air yang jernih. Karena tadi orang percaya dari dalam hatinya mengalir aliran air hidup, mengalir firman, mengalir kekuatan Tuhan. Karena firman itu perkataan hidup kekal. Ini yang dikatakan, aku pasti masuk surga. Kalau firmannya belum ada di dalam hati, bagaimana bisa masuk surga, sobat prestasi? Kan Tuhan katakan percaya itu dari hatinya ada firman. Amin. Jadi seringkali kita doa, nyuruh-nyuruh Tuhan. Bukan kita merendahkan hati dulu, tadi syaratnya doa. Ini yang Tuhan ajarkan sehingga saya mengalami mujizat demi mujizat. Karena saya pertama kali ketika ada tantangan, saya nggak merasa saya diri benar. Saya lebih baik dari mereka. Enggak. Saya mau berani mengakui dosa. Apapun yang orang buat itu kepada kita. Karena saya dasarnya adalah hukum kasih. Apabila kamu ingin orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah dahulu. Itulah yang harus kau terapkan. Kenapa kau Tuhan ajarkan kepada saya, taruh hukum kasih itu dalam hatimu. Taruh hukum kasih itu dalam pikiranmu, akal budimu. Supaya kita mampu mengasihi Tuhan, sobat prestasi. Karena di dalam hati manusia itu sudah dipenuhi hukum dosa, hukum maut.
Sehingga keinginan-keinginan manusia selalu ingin membunuh firman, gak taat firman Tuhan, bahkan menolak teguran firman Tuhan. Sehingga yang kau alami adalah kepahitan, kekecewaan, kebencian, perselisihan. Karena apa? Ulangan pasal 29 kita lihat dulu. Ya, Ulangan 29 ayat 18. Ulangan 29 ayat yang ke-18 dulu sampai ayat yang ke-20. Ya, sebagai ayat terakhir dan penutup. Ya, silakan. Ulangan pasal 29 ayat 18 hingga 20, begini firman Tuhan. Sebab itu janganlah di antaramu ada laki-laki atau perempuan, kaum keluarga atau suku yang hatinya pada hari ini berpaling meninggalkan Tuhan, Allah kita untuk pergi berbakti kepada Allah bangsa-bangsa itu. Terus? Janganlah di antaramu ada akar yang menghasilkan racun atau ipu. Ayat 19. Tetapi apabila seseorang pada waktu mendengar perkataan sumpah serapah ini menyangka dirinya tetap diberkati dengan berkata, aku akan selamat walaupun aku berlaku degil, dengan demikian dilenyapkannya baik tanah yang kegenangan maupun yang kekeringan. Ya, stop sini aja dulu, cukup. Kenapa berkatmu itu seret? Kenapa berkat kita itu kering? Ini penyebabnya. Di dalam hatimu ada akar pahit. Itulah yang disebut hukum dosa. Nanti di berikutnya, mungkin di awal Januari akan saya jelaskan secara rinci Sobat Prestasi, karena waktunya sudah habis. Sebelumnya saya ajak doa Sobat Prestasi untuk mengakhiri pengajaran dan kesaksian ini. Ya, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kebenaran firman-Mu sudah Kau sampaikan kepada setiap kami. Itu sebabnya kami sangat bersyukur karena himbauan-Mu Tuhan menghendaki kami supaya menghauskan air yang jernih, menghauskan kebenaran, menghauskan keselamatan, menghauskan Roh-Mu supaya kami disucikan, supaya kami menjadi penurut-penurut Allah. Terima kasih Bapa atas waktu, atas isi hati-Mu, supaya kami semua selamat dari murka Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah segala pujian, hormat, ucapan syukur kami kembalikan kepadamu ya Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus yang berhak menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih atas kebersamaan dari Sobat Prestasi yang dikenan Tuhan. Sebelumnya saya akan menyebutkan nomor telepon yang bisa dicatat 02150111477 dan 085310519177. Buat Sobat Prestasi yang dikenan Tuhan yang ingin menghubungi Ibu Sri Mulyani secara langsung, bisa menghubungi nomor telepon yang sudah saya sebutkan. Dan tanpa terasa kita sudah di penghujung acara, dan akhir kata saya Sally pamit undur diri dan juga Ibu Sri Mulyani. Ya, sampai ketemu di tahun 2015 ya Bu ya. Tuhan Yesus memberkati Sobat Prestasi. Oke, maju terus di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.